Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Tak kunjung rampung sejak tahun 2022, Wali Kota Palembang Ratu Dewa berupaya selesaikan kesemrawutan kabel di Kota Palembang. Pemerintah menargetkan pembangunan jembatan Musi 5 selesai sebelum Lebaran 2026. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Rabu 7 Mei 2025, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Tak ujung rampung sejak tahun 2022, Wali Kota Ratu Dewa berupaya selesaikan kesemrawutan kabel di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang sangat prihatin kondisi kabel semrawut yang ada di Kota Palembang. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat melakukan pantauan ke sejumlah kawasan. Ratu Dewa mengatakan upaya merapikan kabel sudah direncanakan sejak tahun 2022, namun sangat disayangkan hingga saat ini belum mendapatkan realisasi. Dirinya berjanji ke depan akan merapikan semua kabel baik PLN maupun WiFi yang bergelantungan dan merusak pemandangan hingga membahayakan masyarakat. Yo, kalau berantakan kalau melihat ini kan, wah seluruhnya kabel listrik, terus WiFi, terus kabel macam-macam pokoknya. Ada peluru lagi kalau ke Palembang. Nah ini padahal wacana penertib ini sejak tahun 2022 kemarin. Sudah berapa tahun sampai sekarang tidak ada realisasinya. Kita pengen Palembang ini bagus, lemah, indah dipandang mata. Ini jadi PR yang harus segera kita selesaikan dalam waktu. Selain masalah semrawutnya kabel yang ada di Kota Palembang, Ratu Dewa juga menyoroti kondisi pohon tua hingga spanduk yang masih ada di Kota Palembang yang tidak terurus. Sehingga ke depan hal ini juga menjadi perhatian agar tidak membahayakan masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII Sumatera Selatan M. Yunus Alfian saat dikonfirmasi RRI mengaku telah dipanggil oleh DPRD Kota Palembang terkait masalah penataan tiang dan jaringan kabel provider internet di Kota Palembang. Dalam pertemuan yang berlangsung bulan lalu itu, diketahui bahwa kewenangan untuk memasang jaringan berada pada perusahaan yang melakukan usaha dan memiliki izin pemasangan jaringan yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL. Yunus mengatakan menyikapi kondisi ini pihaknya sebagai mitra hanya dapat menghimbau perusahaan penyelenggara jaringan untuk merapikan kabel-kabel yang semrawut di Kota Palembang. Menanggapi isu yang berkembang di Kota Palembang, saya sudah melakukan Zoom meeting dengan kawan-kawan yang punya jaringan kabel. Nah, saya Zoom meeting, saya menghimbau ke mereka minimal dari kita, dari itu melakukan perapian kabel. Tapi saya minta mereka tidak sendiri-sendiri. Jadi maksud saya mereka perusahaan-perusahaan itu berkumpul membuat MOU kerjasama, membuat tim. Nah, tim itu secara bersama melakukan pembenahan dan perapian kabel-kabel di Kota Palembang. Menurut Yunus, penataan kabel provider yang semrawut sebagian besar disebabkan oleh banyaknya instalasi kabel tidak aktif yang masih berada pada jalur instalasi. Kondisi ini terkesan dibiarkan saja oleh penyelenggara jaringan. Berikut tanggapan serta harapan masyarakat. Selamat siang, saya Rizky dari Bukit. Saya sebenarnya mendukung penataan kabel internet, apalagi kalau tujuannya untuk mempercantik kota dan menghindari kabel yang berantakan. Tetapi, saya harap prosesnya dilakukan dengan perencanaan yang matang. Jangan sampai karena penataan ini koneksi internet malah terganggu atau biaya langganan dinaikkan. Intinya, bagus kalau rapi, tapi tetap harus utamakan kenyamanan pelanggan juga.
perkenalkan saya Dewi dari Swadaya. Menurut saya penataan ulang kabel jaringan internet itu langkah yang sangat tepat. Soalnya sekarang banyak kabel yang berantakan di pinggir jalan, menjuntai sembarangan, bahkan ada yang hampir menyentuh tanah. Selain merusak pemandangan kota, itu juga bisa membahayakan orang yang lewat. Kalau kabel-kabel itu bisa dirapikan atau bahkan dipindah ke bawah tanah, kota kita pasti terlihat lebih rapi, modern, dan nyaman dilihat. Saya Arifin dari Jakabaring. Kami tentu sangat mendukung langkah pemerintah yang meminta penyedia layanan internet untuk menata ulang kabel jaringan demi memperindah wajah kota. Kabel-kabel yang semrawut tidak hanya merusak estetika, tetapi juga membahayakan keselamatan warga. Penataan ini diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman, serta menunjukkan komitmen bersama dalam membangun kota yang modern dan enak dipandang. Berikut wawancara Muhammad Irfan bersama Agung Kurniawan, Subkoordinator Infrastruktur Kominfo Palembang. Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Subkoordinator Infrastruktur Kominfo Palembang, Agung Kurniawan. Semrawut di Kota Palembang kan? Ya, kabel itu yang viral kemarin kan. Jadi memang dari tahun 2022-2023 pemerintah Kota Palembang itu sempat mau menertibkan. Udah berapa kali itu ditertibkannya, dalam artian ya udah dipanggil yang punya kabel. Nah, termasuk PLN, yang kalian PLN udah tahu kita kan, yang kabel PLN udah tahu. Nah, yang jadi masalah ini yang banyak itu yang ada EVO, ada yang perusahaan lain udah dipanggil seluruhnya terkait provider. Cuman mereka ini tahun 2022-2023 itu nggak ada yang datang atau mengakui itu kabel mereka. Nah, karena mereka itu salah satu contoh, misalnya saya sebutin nama perusahaan nggak apa-apa ya, misal Telkom, IndiHome, mereka ini masang kabel FO internet WiFi di tempat salah satu komplek perumahan atau segala macam. Nah, sewaktu-waktu mereka ini nggak dipakai lagi, ya nggak berlangganan lagi, jadi kabel yang lama mereka itu masih ditinggalin, ditarik lagi. Nah, jadi kabel mereka itu digantungin aja gitu, walaupun itu nggak berfungsi lagi. Iya. Jadi kabel jaringannya itu nggak berfungsi lagi. Itulah kemarin salah satunya pernah agak ekstrimnya itu diputus, yang di tengah kota itu kabel daerah radial kalau nggak salah itu. Bukan terputus nggak sengaja karena ada pohon atau yang roboh. Nah, di situ baru mereka teriak, oh ini kabel kami Pak, ternyata putus. Oh ini kabel kami ternyata putus. Jadi mereka baru tahu, oh ini berarti perusahaannya punya yang ini punya ini. Nah, dengan cara itu baru tahu. Nah, kalau nggak gitu mereka ini kan kayaknya biaya maintenance atau untuk ya perbaikan EVO kan mahal Mas. Dari itu kan memang mahal perbaikan itu. Mungkin mereka nggak tahu, dari perusahaan mereka tuh nggak ada biaya untuk ini selesai dicabut, nggak. Itulah kabelnya itu. Jadi kadang-kadang dalam satu tiang itu bisa sampai 50 kabel. Iya. Nah, terus dalam ini di internet itu, di kabel internet itu masih itu mereka ini nggak ada koordinasi yang pasang-pasang tiang itu. Untuk izin tiang dan pemasangan segala macam itu di PUPR. Nah, kami Dinas Kominfo ini nggak ada ibaratnya kewenangan atau mengeluarkan rekomendasi segala macam, nggak ada. Nah, kami cuman user, kami Kominfo, Dinas Kominfo ini user, pengguna dalam artian kami yang memakai internet, karena internet itu kan dari kami mensupport kelurahan. Nah, itu yang Kominfo. Nah, kami nyewa kabelnya dari perusahaan. Untuk izin segala macam, tiang segala macam itu adanya di PUPR. Nah, tiang itu, satu tiang kadang-kadang bisa sampai 20 provider. Mereka itulah sekarang sudah timpang tindih. Jalan satu-satunya, jadi melalui Pak Wali Kota kemarin itu, ini sekarang lagi digenjot lagi terkait ducting. Ducting itu yang ini FO. Pipa di dalam tanah, di bawah underground gitu. Baik Mas Agung. Saat ini Mas, selain langkah dari itu apa lagi Mas? Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kominfo Pak untuk mengatasi kemerawutan kabel ini Pak, selain dari pipa di dalam tanah itu Pak? Ya, itu yang sedang dipelajari. Ini perintah Pak Wali. Jadi
melalui dinas PUPR melibatkan kami juga, kami mungkin terkait dari bentuk supportnya juga terkait wifi segala macam sama. Jadi itu kami disuruh pembelajaran, mungkin nggak tahu dalam minggu ini atau minggu depan konsultasi yang sudah memakai ducting namanya. Ducting itu yang pipa di dalam tanah. Di dalam tanah itu banyak. Jadi satu pipa itu ada kabel EPO jaringan internet, ada PLN, ada pipa gas, ada ini. Tapi di dalam tanah semua, jadi nggak ada tiang di atas itu. Tapi itu baru wacana aja atau seperti apa Pak? Kapan terrealisasinya atau seperti apa Pak? Belum, itu kita mau konsultasi dulu rencananya, tapi secepatnya karena itu kan biaya ducting itu kan mahal banget. Nah, jadi mungkin kemungkinan besar memakai investor dari luar itu pasti. Baik Pak Agung, saat ini apa sih Pak peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kominfo untuk mengatur pemasangan ataupun pengelolaan kabel seluler di Indonesia, khususnya di Kota Palembang Pak? Kalau untuk itu kita belum ada kebijakannya Mas dari Kominfo karena kita nggak ada kewenangan. Paling dia itu kebijakannya mungkin ditanya ke PUPR terkait izin tiang. Nah, tiang itu operator masang-masang aja, nggak ada izin kebanyakan. Kalau di komplek-komplek kan, kalau yang di pinggir jalan tiang FO itu mungkin mereka berizin. Nah, cuman yang di dalam itu contoh aja di depan rumah saya itu nggak ada izin mereka tuh. Cuma ngomong sama PRT aja gitu, udah. Berarti nggak tiang udah. Berarti kurangnya regulasi Pak ya, ataupun peraturan ya Pak ya yang dilakukan. Betul. Di situ juga ada ini ya, mungkin sosialisasi kurang atau gimana regulasinya. Baik Pak, terakhir Pak, apa sih pesan ataupun himbauan Mas Agung terhadap operator seluler gitu ya Pak ya untuk mengatasi kabel semrawut ini seperti apa Pak? Ya paling minta tolong ke provider ya, duduk bersama lagi seluruhnya kita ini. Ya yang merasa mereka ISP itu yang penyedia jasa itu seluler segala macam ya itu ya. Ya mereka harus mengikuti peraturan dari pemerintah Kota Palembang yang akan dibuat regulasinya nanti. Nah, turunan regulasi nanti harus mereka mengikuti. Cuman kan ini lagi digodok, kita lagi pembelajaran ke daerah-daerah yang contohnya udah gitu Bandung kalau kan. Bandung, Bali itu udah bagus, Jogja sepanjang Mali itu udah ducting semua. Nah kalau di Kota Palembang tuh ada yang ducting di daerah baru di Citra Grand City. Oh, Citra Grand City. Iya, di daerah itu ducting semua, boleh masuk sana. Malu mau ngecek nggak ada tiang-tiang itu, udah ducting semuanya. Dengar itulah wawancara singkat saya bersama Subkoordinator Infrastruktur Kominfo Palembang Agung Kurniawan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Ya, mendengar beralih ke berita selanjutnya, pemerintah menargetkan pembangunan jembatan Musi 5 selesai sebelum Lebaran 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan jembatan Musi 5 selesai sebelum Lebaran tahun 2026. Jembatan ini merupakan bagian dari Tol Kayu Agung, Palembang, Betung dan ditargetkan bisa digunakan saat arus mudik dan balik Lebaran hingga ke Pangkalan Balai. Targetnya selesai sebelum Lebaran tahun 2026 sehingga bisa difungsikan untuk mengurai kepadatan arus mudik dan balik khususnya di jalur Palembang Pangkalan Balai. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan jembatan sepanjang 1,68 km kini telah mencapai 45% dan masih sesuai jadwal. Namun Dodi mengakui ada tantangan dari padatnya lalu lintas sungai di lokasi proyek, terutama angkutan batubara cukup padat. Karena itu pekerjaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Bisa lihat tuh ditargetkan November Pak ya, November 2025 selesai ya. Basic ya Pak, ya Pak. Kemudian bisa kita fungsionalkan nanti di akhir kan ya, waktu Lebaran ya. Jadi kuartal pertama kan gitu. Ya. Diharapkan di kuartal pertama bisa difungsionalkan nih. Tol dari mulai ini Palembang ke Betung Pangkalan Balai. Palembang Betung. Pangkalan Betung.
terutama jembatan. Yang ini kan jembatannya masih trafiknya kan cukup tinggi, sehingga ya begitu ya, sempat tabrak juga sama tongkang ya. Tantangannya ya karena ini masih sungainya ini masih dipakai untuk angkutan yang lain gitu, yang trafiknya cukup lumayan tinggi, dan karena kan bentangnya cukup lumayan lebar, lumayan panjang, ya pekerjaannya high risk lah ini. High risk, sehingga kemudian memang masih harus agak hati-hati karena supaya menekan kecelakaan kerja lah. Untuk mengantisipasi resiko tabrakan, tiang-tiang jembatan dipasangi pelindung khusus atau pender. Pender ini akan melindungi struktur utama jembatan jika terjadi benturan kapal. Selain pembangunan jembatan, progres Tol Palembang-Betung juga terus dikebut. Menurut Dodi, untuk ruas Palembang-Pangkalan Balai, pembangunan fisik telah mencapai 70%. Secara keseluruhan, tol sepanjang 69 km tersebut sudah rampung 60%. Dodi juga memastikan proyek strategis tersebut tidak terdampak efisiensi anggaran karena dana konstruksi sudah disiapkan. Tidak ada kendala soal anggaran, dana pembangunan maupun konstruksi sudah tersedia, jadi pekerjaan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan penjajakan kerjasama dengan investor Cina untuk menangani banjir di Palembang. Pemerintah Kota Palembang menjajaki kerjasama dengan investor asal Cina untuk menangani persoalan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Palembang. Pada penjajakan pertama, investor menawarkan penerapan teknologi modern yang diklaim lebih efisien dalam mengelola banjir dan mendukung pengembangan Palembang sebagai smart city. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan tawaran tersebut cukup menarik mengingat saat ini terdapat 40 titik genangan banjir yang perlu segera ditangani. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kerjasama ini masih dalam tahap penjajakan dan kajian, termasuk mengenai metode dan kompensasi yang akan diterapkan. Kemarin memang ada dua tawarannya. Pertama, menjadikan Palembang sebagai kota pintar smart city, dan yang kedua adalah penanganan banjir. Penanganan banjir tentunya dengan menggunakan teknologi. Nah, kita lagi penjajakan dan juga saya minta paparan secara komprehensif, bentuknya seperti apa, kompensasinya seperti apa. Kita buat tim kajian di bawah koordinasi asisten 2 dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan juga dari Kominfo kaitan dengan smart city. Ratu Dewa menambahkan selain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Dinas Lingkungan Hidup juga dilibatkan dalam pembahasan rencana kerjasama tersebut. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat menjadi langkah nyata dalam mengatasi banjir yang selama ini mengganggu aktivitas warga. Sebagai salah satu garda pengentasan stunting di Banyuasin, Kader Posyandu saya sedapat keluhkan dukungan konkret dari dinas terkait. Kami kadang-kadang terkendala masalah peralatan untuk alat penimbangan bayi, pengukuran tinggi badan. Sejumlah kader Posyandu di Kabupaten Banyuasin mengeluhkan berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan, terutama terkait dengan minimnya dukungan dari instansi terkait. Salah satu kader Posyandu dari Kelurahan Sei Sedapat, Kecamatan Talangkelapa, Kabupaten Banyuasin, Farza, menyoroti masalah teknis dan logistik yang masih membayangi pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayahnya. Menurut Farza, meski beberapa bantuan alat penimbangan bayi dan pengukur tinggi badan telah diterima dari pemerintah kabupaten, jumlahnya pun belum begitu mencukupi untuk seluruh Posyandu. Selain itu, Farza juga mengungkapkan permasalahan yang paling mencolok adalah terhentinya distribusi pemberian makanan tambahan atau PMT selama 1 tahun terakhir. Padahal menurut kader, bantuan PMT sangat membantu perbaikan gizi anak-anak dan ibu hamil yang rawan stunting dan gizi buruk. Ia juga menambahkan bahwa kasus stunting di Posyandunya cukup tinggi dan tanpa PMT penambahan berat badan anak-anak jadi terhambat. Kondisi ini membuat para kader Posyandu harus mengandalkan dana swadaya masyarakat untuk menyediakan makanan bergizi seperti bubur kacang hijau atau telur rebus sebagai bentuk alternatif bantuan. Sementara itu, Farza menjelaskan dari pihak puskesmas dan bidan yang bertugas belum ada penjelasan terkait penghentian bantuan PMT. Nah, kalau masalah yang lain itu kami sekarang ini sedang stop itu masalah itu PMT. PMT itu apa? Makanan tambahan
tambahan. Makanan tambahan untuk balita tadi? Untuk balita sama ibu hamil. Itu kami memang dari kalau dari puskesmasnya, memang dari Diknasnya sudah ada. Tidak diadakan lagi atau memang? Tidak dapat, kalau dari kabar dari puskesmas kami memang sudah ada dapat lagi bantuan. Lagi. Kami tidak tahu permasalahannya apa kan. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya? Dapat terus. Setiap bulan kami ambil ke puskesmas sebelum memulai kegiatan posyandu kan. Biasanya posyandu kami kegiatan jam 8 atau jam setengah 9. Nah sebelum itu kami ke puskas dulu. Ambil jatah PMT-nya untuk ibu hamil sama balita. Baru tahun lalu, 1 tahun ini? 1 tahun ini jalan sudah stop. Itu karena kami kan khususnya posyandu kami Geraha Jamila Saya Sedapat ini ada kasus yang stunting sama gizi buruk. Artinya tinggi tingkat stunting sama gizi buruk di sini? Lumayan. Jadi kalau misalkan kemarin pas dapat itu alhamdulillah terbantu. Anak-anaknya itu kalau misalnya penimbangan bulan ke depannya naik di berat badannya. Nah, untuk yang sekarang ini ada kasus tuh dedek yang sekitar umur 8 bulan sama 9 bulan. Nah, itu masih masih kayak itulah. Paling kami bantu dengan yang kami bilang tadi, dana swadaya. Dana dari sukarela masyarakat yang hadir sama kami kadernya yang bikin makanan bergizi patungan. Ada yang bikin puding sedikit, misalnya 20 porsi, ada yang bikin bubur kacang hijau, atau misalnya ada yang rebus telur. Di sisi lain, program dari BKKBN seperti pelayanan KB gratis masih berjalan rutin setiap 3 bulan. Namun, tidak ada dukungan spesifik dari BKKBN untuk penanganan stunting di posyandu setempat. Para kader berharap pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya, segera mengevaluasi situasi ini. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, petugas Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memperketat pemeriksaan barang bawaan jamaah haji embarkasi Palembang sebelum berangkat ke Tanah Suci. Demi menjamin keselamatan penerbangan jemaah calon haji, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memperketat pemeriksaan barang jemaah calon haji embarkasi Palembang. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap koper kabin menggunakan mesin X-ray di titik akhir sebelum keberangkatan dari asrama haji Sumsel menuju bandara. GM Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ferry Rizky Permana menjelaskan, dari hasil pengawasan, petugas masih menemukan barang-barang terlarang seperti gunting dan pisau di koper jemaah, meski sosialisasi telah dilakukan sebelumnya. Pihaknya juga mengimbau jemaah yang belum berangkat untuk lebih teliti memeriksa barang bawaannya. Karena emang penerbangan ini juga syarat dengan regulasi, terutama ini penerbangan internasional. Ada beberapa kategori barang yang tidak boleh dibawa seperti dangerous goods ataupun prohibited item. Prohibited item itu seperti pisau ataupun benda tajam lainnya itu dilarang dibawa ke cabin. Jadi kita juga mengimbau buat penumpang ataupun jamaah haji juga tidak perlu membawa cairan lebih dari 1 ml. Karena memang nanti di pesawat udara juga tersedia air minum disediakan oleh maskapai. Temuan ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat serta perlunya pendampingan bagi jemaah, terutama yang berusia lanjut dan juga belum terbiasa berpergian menggunakan pesawat. Dari Bandara SMB 2, Hairul Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Taujung rampung sejak tahun 2022, Wali Kota Ratu Dewa berupaya selesaikan kesemrawutan kabel di Kota Palembang. Pemerintah menargetkan pembangunan jembatan Musi 5 selesai sebelum Lebaran tahun 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda
untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital.